Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Oke, pada video ini kita akan membahas mengenai isomer dari asam karboksilat dan ester. Isomer kita tahu bahwa senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama. Untuk asam karboksilat dan ester itu hanya memiliki isomer kerangka dan isomer fungsi, ya. Isomer kerangka dan isomer fungsi. Isomer posisi tidak ada karena posisi C gugus fungsinya dia selalu nomor 1. Oke, sekarang kita langsung ke contoh. Contoh nomor 1, tulislah isomer dari asam butanoat. Oke, asam butanoat. Yang ditanya adalah isomer dari asam butanoat. Kalau kita lihat di sini asam butanoat, ini dia asam butanoat. Ini adalah senyawa dari asam karboksilat, ya. Oke, asam butanoat berarti buta C-nya ada berapa? Butana berarti C-nya ada 4. Berarti rumus molekulnya adalah asam butanoat C4H CnH2NO2 C4H2N 2 kali 4 8 C4H8O2. Nah, ini yang diminta. Asam butanoat ini adalah senyawa dari asam karboksilat. Dalam kurung aja ya, asam karboksilat. Oke, kita buat rumus kemungkinan yang ada dari C4H8O2 ini. Yang pertama, kita buat rantai lurus dulu ya. CH3, kemudian CH2, CH2, kemudian COOH. Ini kemungkinan pertama. Namanya apa ini? Ada 4 berarti 1, 2, 3, 4 berarti asam butanoat. Kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita buat rantai lurus, kita buat rantai bercabang, ya kan? Kita buat rantai bercabang, berarti yang lurus ada berapa kalau kita buat bercabang? Ya, ada 3, ya. Oke, CH3, kemudian C, ini cabang. CH3, ini CH, kemudian C, kemudian O, OH. Ini kemungkinan kedua dari C4H8O. Namanya apa ini? Nomor dimulai dari C gugus fungsi ya. 1, 2, 3. Berarti namanya adalah, ingat diawali kata asam. Asam, kemudian ini cabang. Ini yang disebut dengan cabang. Cabangnya di nomor berapa? Di nomor 2 ya. Cabangnya terletak di nomor 2. Berarti asam 2 metil. Baru rantai induknya ada 3, berarti asam 2 metil propanoat. Nah, kira-kira masih bisa nggak kita buat senyawa lain dengan jumlah C-nya 4? Kayaknya nggak bisa ya, sudah ini rantai lurus, ini rantai bercabang. Kalau kita geser CH3 ke sini, ke sebelahnya, itu kembali ke rantai lurus, ya kan? Kembali ke rantai lurus. Jadi kalau kita lihat isomer dari kesimpulannya isomer C4H8O dari asam butanoat ya. Ini asam, kita tulis senyawanya karena karena di soal tertulis yang diminta adalah asam butanoat. Dari asam butanoat ada 2. Oke, ini dia. Jadi inilah dia isomer dari asam butanoat.
Yang pertama asam butanoat itu sendiri, yang kedua asam 2-metil propanoat. Soal kedua, buatlah isomer ester. Nah, ini yang diminta adalah isomer dari senyawa ester dengan rumus molekul. Ini dia pertanyaannya, ester dengan rumus molekul C5H10O2. Oke, sekarang kita tulis rumus struktur dari ester itu apa? Ester berarti rumus strukturnya kan seperti ini, R, C, kemudian O, R aksen, ya kan? Berarti ada gugus esternya diapit oleh 2R kiri dan kanan. Nah, ini yang akan 5 atom C ini akan kita bagi kiri dan kanan. Satunya sudah untuk C gugus fungsi ya. Kita lihat kemungkinan pertama. Oke, kemungkinan pertama. Kita tulis di bawahnya. Kemungkinan pertama, ini berarti C-nya 5 ya. Kita buat dulu ini sebagai gugus apa? Ini adalah alkil, ya kan? Alkil ini adalah alkanoatnya. Ya kan? Nah, oke, kita buat kemungkinan pertama. Kita buat kemungkinan pertama, R-nya ini 1, C-nya 1. Berarti yang di sini yang alkanoatnya ada 4 ya. Kita buat CH3, CH2, kemudian CH2, C, O, kemudian CH3. Nah, ini namanya apa? Ini sebagai apa? Alkil. Ini apa? Alkanoatnya. Nah, namanya apa ini? Alkil alkanoat. Alkilnya metil ya, berarti namanya adalah metil 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti namanya butana, jadi butanoat. Alkilnya metil, alkanoatnya butanoat. Metil butanoat. Ya. Bentuk yang kedua, kita coba dengan pembagian tetap sama ya. 1 alkilnya 1, C-nya kemudian alkanoatnya 4. Tetapi kita buat alkanoatnya ini kita buat ini kan lurus, kita buat bercabang. Kalau alkanoatnya kita buat bercabang, berarti yang lurusnya ada 4, ya kan? Di CH3, kemudian CH, CH3, kemudian ini ini C, O, kemudian ini CH3, ya kan? Kita buat alkanoatnya bercabang. Ini kan lurus. Ini bercabang 1, 2, 3, 4, kemudian ini 5. Oke, sekarang kita buat yang mana alkanoat, yang mana alkil. Kembali, ini adalah alkilnya. Ini alkanoat. Alkanoatnya kita beri nomor karena dia rantai bercabang. 1, 2, 3. Ini adalah cabangnya, ya kan? Berarti namanya tetap. Oh, sebentar, ini salah ya. Oh, ini ester ya, maaf ya, benar. Ini ester, namanya adalah alkil alkanoat. Baik, berarti ini namanya adalah apa? Namanya alkilnya dulu, gugus alkilnya. Ini adalah metil, gugus alkilnya. Metil, kemudian baru gugus alkanoatnya. Alkanoatnya bercabang, berarti kita lihat nomor cabangnya di nomor berapa? 2, berarti metil, 2 metil. Oke, 2 metil, kemudian baru nama rantai induknya 3, berarti propanoat. Metil, 2 metil propanoat. Nah, ini kemungkinan yang kedua, isomer yang kedua. Sekarang kita lihat bentuk selanjutnya seperti apa. Kita lihat ya. Bentuk yang ketiga, kita bagi ini 1, 4, 2, 3. Alkilnya 2, alkanoatnya 3 ya. Jadi alkil 2, alkanoat 3. Oke, kita buat ya strukturnya. Alkilnya 2, alkanoatnya 3. Jadi CH3, kemudian CH2, C, O, kemudian O. Ini CH2, CH3. Ya, jadi 3, 3, 2. Oke, ini dia pembagiannya. Ini alkil, ini alkanoat. Oke, namanya apa ini?
Kita buat namanya alkilnya dulu. Alkilnya etil, berarti namanya adalah etil, kemudian alkanoatnya 3, berarti propanoat. Etil propanoat, ya kan? Kemudian bentuk keempat, ini nggak bisa lagi ya kita buat ya. Ini tidak bisa kita buat bercabang alkanoatnya karena 3 dia rantai jumlah C-nya. Kemungkinan yang keempat gimana ini? 2, 3 sudah, berarti alkilnya yang 3, alkanoatnya yang 2. Berarti seperti ini. Alkanoatnya 2 ya. CH3, kemudian C, O, kemudian CH2, CH2, CH3. Nah, ini namanya apa? Ini alkilnya, si alkil, ini alkanoat. Oke, ini namanya apa? Alkilnya ada berapa C-nya? Ada 3, berarti namanya alkilnya adalah propil. Propil, kemudian alkanoatnya ada 2, berarti propil etanoat, ya kan? Propil etanoat. Isomer selanjutnya yang kelima, jadi propilnya untuk alkinnya bisa kita bentuk satu bentuk dari propil, yaitu isopropil, ya kan? Jadi sehingga bentuknya seperti ini, CH3, C, O, kemudian O. Bagaimana bentuk isopropil? CH3, CH3, ya kan? Ini namanya adalah, ini si alkilnya, ini alkil, ini alkanoat. Oke, namanya adalah, ini bentuk dari apa? Isopropil, berarti namanya adalah isopropil. Alkanoatnya 1, 2, etanoat, isopropil etanoat. Kemudian bagaimana lagi bentuknya? 2, 3 sudah, kemudian berarti 1, 2, 3 sudah, berarti 1, 4, ya kan? Berarti di sini 1 hanya untuk ini C gugus fungsinya. Oke, kita buat yang ke-6 ya. CH3, oh maaf, karena dia 1 berarti bukan ini ya, bukan CH3, C saja. Kemudian ini O, kemudian ini O, ini 4, ya kan? CH2, 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 CH3. Ini tangannya kan ada 4, C-nya ini baru 3, berarti di sini untuk siapa? Untuk si H. Ya. Jadi namanya adalah ini dia si alkilnya. Ini alkil. Ini alkanoat. Alkanoatnya cuma 1. Ini H ya. Oke, namanya adalah alkilnya butil. Namanya adalah butil. C-nya 1 berarti metanoat. Nah, kemudian seperti apa lagi bisa kita buat bentuk strukturnya? Ingat, alkil yang butil ini ada 4 bentuk rantai kan? Ada butil, isobutil, sekunder butil, dan tersier butil. Nah, itu kita buat semuanya. Oke, yang ke-7 kita buat isobutilnya. Kita buat isobutilnya. C-nya 1, alkanoatnya 1, berarti ini untuk H, kemudian C, ini O, kemudian ini O. Nah, butil ini kita buat isobutilnya. Bentuk isobutil seperti apa? Isobutil itu ada di ujung rantainya itu ada cabang. Jadi kita buat ini CH2, ini C, ini CH3, ini CH ya. Nah, di sini CH3. Nah, ini yang disebut dengan isobutil. Oke, ini alkil, ini alkil, ini alkanoat. Oke, kita beri nama alkil alkanoat. Alkilnya adalah isobutil. Berarti namanya isobutil.
Langsung alkanoatnya C-nya 1 berarti metanoat. Isobutil metanoat. Kemudian bentuk apa lagi? Isobutil sudah, kemudian sekunder butil. Nomor 8. H, kemudian tetap dengan alkanoatnya jumlahnya 1 C-nya ya. Kemudian O. Nah, sekunder butil seperti apa? Sekunder butil berarti ini CH, ini CH2, ini CH3. Nah, di sini ini CH3. Nah, ini yang disebut dengan sekunder butil. Oke, ini alkilnya. Alkil, ini alkanoat. Oke, kita buat namanya. Namanya adalah isobutil. Alkilnya dulu. Alkilnya adalah sekunder butil. Sekunder butil. Baru nama alkanoatnya adalah metanoat. Ya. Satu lagi bentuk butilnya. Oke, 9. Yang bagaimana? Satu lagi. Ya, yang tersier butil. Ya kan? Tersier butil berarti seperti ini. H, C, O, kemudian O. Ini C. Nah, ini CH3. Ini CH3 ya. Di atas juga CH3. Ya kan? Nah, ini yang disebut dengan tersier butil. Ini dia. Ini alkilnya. Kemudian ini alkanoat. Nah, berarti ini namanya adalah, kita beri nama ini alkilnya adalah apa ini? Alkilnya tersier butil ya. Berarti tersier butil. Alkanoatnya 1 metanoat. Nah, inilah isomer dengan rumus isomer ester ya, dengan rumus C5H10O2. Ternyata banyak ya. Karena tadi di sini butil masih bisa kita buat struktur lainnya, kerangka lainnya. Isobutil, sekunder butil, dan tersier butil. Jadi kesimpulannya, isomer ester dengan rumus molekul apa tadi? C5H10O2. Ada berapa ini? Ya, ada 9 isomer. Nah, ini dia kesimpulannya. Banyak isomernya. Soal terakhir, soal ketiga, tulislah isomer dari C3H6O2. Nah, ini dia pertanyaannya. C3H6O2. Kita tahu kalau rumus molekul yang diketahui, ini C3H6O2. Kita tahu bahwa ini adalah rumus molekul miliknya siapa? CnH2nO2 ini. Cn, N-nya 3, H2n 2 kali 3, 6, O2. Ini kan berarti Cn H2n plus O2. Ya, CnH2nO2. Berarti ini miliknya siapa? Miliknya asam karboksilat, ya kan? Asam karboksilat. Kemudian yang satu lagi adalah ester. Asam karboksilat dan ester. Nah, berarti kita tulis satu persatu, asam karboksilatnya apa, esternya apa. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama, asam karboksilatnya yang kita buat. Asam karboksilat. Asam karboksilat. C-nya 3. Kira-kira bagaimana bentuknya? Ingat, asam karboksilat COOH selalu nomor 1. Berarti CH3, CH2, kemudian COOH. Ya kan? Dengan C3 ini dia bentuknya. Berarti ini namanya apa? Namanya adalah C-nya 3 berarti asam propanoat ya. Ya, asam propanoat. Kira-kira masih ada kemungkinan lain nggak untuk asam karboksilat dengan 3 atom C? Ya, nggak ada. Jadi cuman ini isomernya, cuman 1 berarti ya. Kemudian kita lihat kemungkinan yang kedua, yaitu untuk siapa? Untuk si esternya. Esternya. Ingat, ester rumusnya apa? Rumus strukturnya
Rumus strukturnya adalah RCOOR ya. Ester ini adalah RCOR aksen. Nah, 3 atom C ini kita bagi kiri dan kanan. Satunya lagi untuk C gugus fungsi. Kita buat yang pertama, kemungkinan pertama adalah ini kita buat dulu C gugus fungsinya. Iya kan, ini kan? Nah, kita buat berapa ini? Ini 2 dulu ya. CH3, kemudian alkilnya 1. Ya kan? Ini namanya apa? Kalau ini namanya adalah apa? Ini alkil. Ini alkanoat. Ini alkil. Ini alkanoat. Ya kan? Namanya apa ini? Alkilnya 1, berarti metil. Namanya adalah metil. Kemudian alkanoatnya 2, berarti metil etanoat. Ya kan? Sekarang kita lihat kemungkinan yang kedua. Seperti apa? Jadi kita bagi bagaimana ini untuk kemungkinan yang kedua. Ya, alkilnya yang 2 ini alkilnya C-nya 1, sekarang kita buat 2. Berarti alkanoatnya 1. Kita buat gugus esternya, ini dia. Gugus alkanoatnya 1, berarti hanya ini C gugus fungsi. Berarti ini 1 tangan lagi untuk siapa? Untuk si H. Kan tangannya C ada 4, 1, 2, 3, 4-nya. Yang keempat untuk H. Kita buat alkilnya. Alkilnya adalah C-nya ada 2. Berarti CH2, CH3. Oke, kita buat ini. Ini alkil, ini alkanoat. Ini alkil, ini alkanoat. Oke, kita beri nama. Namanya alkil alkanoat. Alkilnya apa? Ya, etil. Alkanoatnya C-nya 1, berarti metanoat. Alkil alkanoat, jadi etil metanoat. Oke, kira-kira masih ada kemungkinan lain dari esternya? Ada? Ya, nggak ada. Jadi isomer dari C3H6O2 ini ada berapa kesimpulannya? Jadi dapat kita simpulkan isomer dari C3H6O2 ada berapa? Asam karboksilatnya 1, kemudian esternya ada 2. Ada 3 ya. Jadi ada 3. Terdiri dari siapa saja? Asam karboksilatnya ada berapa ini? 1 isomer ya, 1, sedangkan esternya 2 isomer. Oke, 1 isomer. Nah, inilah dia isomer dari C3H6. Oke, selesai sudah materi kita tentang isomer dari asam karboksilat dan ester. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.